Sejauh-jauhnya kamu pergi, tetaplah ingat jalan pulang. Pepatah itulah yang dipegang oleh hampir semua pesepak bola, tak terkecuali pesepak bola dari benua Asia. Dimanapun bermain, mereka akan tetap pulang untuk memenuhi panggilan tim nasional. Maka dari itu, ketika ada Piala Asia, mereka pulang dan membela tanah air masing-masing. Pemain-pemain macam Takumi Minamino, Jackson Irvin, hingga Song Heung-min pun dipastikan bakal menghiasi turnamen ini. Namun, di luar nama-nama besar itu ada pemain yang tak kalah menarik untuk dinanti aksinya. Siapa saja mereka? Dari tim tuan rumah, aksi dari Akram Afif bakal jadi yang paling dinanti di Piala Asia edisi kali ini. Pemain yang khas dengan rambut kribonya itu jadi salah satu pentolan timnas Qatar dalam beberapa ajang terakhir. Dirinya juga berperan penting saat The Maroon meraih gelar Piala Asia pertamanya pada tahun 2019. Kala itu, Akram Afif jadi salah satu pemain paling berbahaya yang dimiliki oleh Qatar. Mental bermainnya cukup baik, kala itu ia mampu mencetak 1 gol dan 2 assist di laga final. Performanya di level klub juga terbilang dahsyat. Melakoni 12 pertandingan bersama Al Sadd, mantan pemain Villarreal itu sudah mencetak 13 gol, 8 assist musim ini. Selain Afif, jangan lupa kalau Qatar masih memiliki Amoez Ali. Penyerang Al Duhail itu diprediksi bakal jadi ujung tombak lagi di skuad Tintin Marquez. Kekuatan utama dari pencetak gol terbanyak timnas Qatar itu adalah kecepatan dan kecakapan mengeksploitasi ruang kosong di lini bertahan lawan. Jadi, Ali adalah partner yang sempurna bagi Afif. Beralih ke negeri matahari terbit, banyak pemain-pemain top yang dibawa oleh Hajime Moriyasu. Ada Wataru Endo, Daizen Maeda, sampai Ritsu Doan. Namun di luar nama-nama itu, Kaoru Mitoma dan Takefusa Kubo diprediksi bakal jadi pemain yang paling dinanti aksinya. Setelah tak mendapat banyak kesempatan di Piala Dunia 2022, Kubo kembali ke Qatar untuk memainkan peran yang lebih vital. Pemain berusia 22 tahun itu sedang naik daun setelah menampilkan performa menawan bersama Real Sociedad. Ia jadi bagian penting dari skuad Sociedad yang berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim 2023-2024. Kalau soal Mitoma, kalian pasti sudah tahu kehebatan pemain yang satu ini. Kecerdasannya dalam menggiring bola sudah mendapat banyak pengakuan dari penikmat sepak bola di seluruh dunia. Bahkan, pelatih sekaliber Pep Guardiola saja memuji gaya bermain Mitoma. Jadi akan sangat menarik melihat kedua pemain ini bahu-membahu merepotkan barisan pertahanan lawan. Jika membicarakan skuad timnas Korea Selatan, pasti akan langsung tertuju sang ikon yakni Song Heung-min atau pemain yang sedang ranum bersama Wolves, Hwang Hae-chan. Tapi yang akan kita bahas kali ini bukan mereka, melainkan permata baru Korea Selatan, Lee Kang-in. Pemain yang baru bergabung dengan PSG itu diperkirakan bakal punya peran spesial di skuad racikan Jurgen Klinsmann. Lee sendiri merupakan pemain muda berbakat yang dianugerahi dengan kreativitas dan akselerasi yang luar biasa. Di tim nasional, Lee kerap dipasang di posisi gelandang serang atau sayap kanan. Dari posisi itulah Klinsmann bisa memaksimalkan kemampuan sang pemain. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin jadi bukti kehebatan Lee Kang-in. Dari 2 pertandingan, ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Total, Lee sudah berkontribusi dalam 7 gol dalam 5 pertandingan terakhir bersama Korsel. Arab Saudi juga menyumbangkan 1 nama sebagai pemain yang aksinya patut ditonton di Piala Asia edisi kali ini. Pemain tersebut adalah Firas Al-Buraikan. Selain berstatus sebagai pemain dengan bandrol paling tinggi yakni 4 juta euro, Firas diperkirakan bakal jadi pemain yang paling bersinar di skuad The Green Falcon. Penyerang yang satu ini memang hanya bermain di Liga Arab Saudi bersama Al Ahly, namun ketajamannya di mulut gawang tak bisa dianggap remeh. Firas jadi satu-satunya pemain Arab Saudi yang bersaing di papan atas daftar pencetak gol Saudi Pro League. Dengan catatan 11 golnya, Firas duduk di urutan keempat di bawah Cristiano Ronaldo, Alexander Mitrovic, dan Georges Kevin N'Koudou. Torehannya jadi lebih baik dari penyerang-penyerang top lain macam Karim Benzema, Malcolm, Neymar, hingga rekan satu timnya di Al Ahly, Roberto Firmino.
Jadi, tak heran apabila Firas jadi pemain Arab Saudi yang paling disorot di kompetisi 4 tahunan itu. Menghadapi tim-tim yang bermandikan pemain-pemain Eropa saja, Doi masih bisa bersaing, apalagi cuma lawan bek-bek Asia. Kurang asyik apabila kita tak memasukkan nama pemain Indonesia di daftar kali ini. Skuad Garuda menyumbangkan 2 nama sebagai pemain yang perlu mendapat spotlight lebih. Kedua pemain itu adalah Ivar Jenner dan Starboy KMSK Denze Marcelino Ferdinand. Mereka diproyeksikan bakal jadi tumpuan di lini tengah timnas Indonesia. Marcelino sendiri sudah tak diragukan lagi kemampuannya. Walau masih berusia 19 tahun, mantan punggawa Persebaya Surabaya ini memiliki skill dan penguasaan bola yang jauh di atas rata-rata pemain seusianya. Ketenangan dan mental bermainnya sangat baik, itu juga akan banyak membantu tim jika menemui situasi sulit. Ivar Jenner pun demikian, bedanya pemain ini juga piawai dalam bertahan. Ketenangan yang ia miliki membantunya dalam bagaimana dirinya mengambil bola dari lawan. Didukung dengan kecerdasan dan kreativitasnya, bola yang sudah dicurinya akan dikonversi menjadi umpan-umpan membelah pertahanan lawan. Sementara dari salah satu lawan Indonesia yakni Irak ada Ali Jassim. Pemain berusia 19 tahun itu kini berstatus sebagai pemain Al-Quwa Al-Jawiyah. Jassim bergabung dengan status pinjaman dari klub induknya di Al-Kahraba. Meski berstatus pinjaman, tampaknya Jassim tak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan kemampuannya. Jassim tampil menawan selama babak penyisihan grup AFC Champions League 2023-2024. Ia telah mencetak 4 gol dari 5 pertandingan yang sudah dimainkan. Statistik yang luar biasa mengingat usianya belum genap 20 tahun. Sebetulnya kalian tak perlu heran dengan catatan Jassim karena dirinya ternyata emang sudah jago dari dulu. Pemain yang memiliki rambut keriting itu tergabung dalam skuad Irak U20 yang berlaga di AFC U20 Asian Cup 2023. Ali Jassim berperan penuh atas pencapaian tim muda Irak yang mencapai laga final kala itu. Pencapaian itu pula yang membawa Irak lolos ke Piala Dunia U20 yang diselenggarakan di Argentina. Kini, Ali siap mencuri perhatian di gelaran Piala Asia 2023 di Qatar. Terakhir ada pemain muda berbakat dari Uzbekistan, Abashek Fajulayev. Melakukan debut senior untuk tim nasional Uzbekistan di usia 19 tahun, Abashek hanya butuh kurang dari 90 menit bermain untuk mencetak gol debutnya. Momen berharga itu tercipta kala Uzbekistan menang 5-1 atas Tajikistan pada pertengahan tahun 2023. Pada awal musim 2023-2024 di usianya yang masih 20 tahun, Abashek sudah abroad ke CSKA Moskow. Di musim perdananya bersama CSKA, ia sudah berkontribusi dalam 11 gol di semua kompetisi domestik. Berkat penampilan luar biasanya itu, ia digadang-gadang bakal jadi salah satu talenta muda menjanjikan Uzbekistan selanjutnya setelah seniornya Eldor Shomurodov. Abashek juga berharap bisa membawa performa apiknya di CSKA ke Qatar nanti.